Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, beranggotakan Arif Wahyu Wicaksono, Muhammad Ifran, dan saya sendiri Aminatul Zahra. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek Laravel untuk mata kuliah pemrograman Web 2. Ini adalah hal-hal yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Nanti di akhir kami akan memperlihatkan demo dari program yang telah kami buat. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai Laravel. Jadi, Laravel itu merupakan sebuah framework PHP yang open source dan dibuat oleh Taylor Otwell. Laravel sendiri memiliki banyak modul dasar untuk mengoptimalkan kinerja PHP dalam pengembangan aplikasi web. Laravel bekerja pada sisi back-end dengan mengikuti pola arsitektur MVC atau Model View Controller. Kelebihan dari Laravel yang pertama, mempermudah penggunaan resource karena menggunakan namespace dan interface. Yang kedua, Laravel memiliki performa yang lebih cepat. Yang ketiga, aplikasi yang dibangun dengan Laravel lebih aman secara bawaan, karena Laravel menerapkan OWASP Security Principles. Kemudian struktur folder pada Laravel. Struktur pada Laravel atau yang biasa dikenal dengan directory, yaitu berupa susunan aneka folder yang memiliki berbagai fungsi. Seperti pada gambar sebelah kanan, ini adalah struktur folder pada Laravel. Nah, folder app ini merupakan folder yang paling banyak digunakan ketika kita menggunakan Laravel. Nah, di mana dalam folder app ini terdapat default folder, yaitu ada 4. Ada console, exceptions, HTTP, dan providers. Meskipun demikian, tapi dalam folder app ini juga banyak folder-folder lain, di mana folder lain ini nanti masuknya dalam artisan. Routing. Kemudian routing ini merupakan cara untuk mengakses suatu halaman pada aplikasi melalui URL. File yang digunakan untuk melakukan penyetingan root terdapat pada folder roots. Pada folder ini terdapat 4 file PHP untuk pembuatan aplikasi. File yang digunakan untuk pembuatan root adalah web.php. Cara penulisan root ada 4. Yang pertama, menggunakan parameter atau tanda kurung kurawal seperti yang tertulis pada slide. Kemudian ada penulisan root menggunakan expression, di mana ini digunakan hanya jika nilai dari parameter pada URL telah memenuhi syarat tertentu. Yang ketiga, penulisan root dengan nama. Root dengan pendefinisian nama atau identifikasi memiliki kelebihan yang dapat digunakan hanya dengan menyebutkan nama yang diberikan. Yang keempat, penulisan root dengan controller. Ini digunakan jika ingin mengakses metode atau function tertentu pada controller. Maka antara nama controller dengan nama fungsinya dipisahkan dengan tanda @ seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait controller dan view. Controller adalah merupakan jembatan penghubung antara model dan view. Merupakan bagian dari konsep MVC yang bertugas untuk memproses semua request untuk ditampilkan kembali melalui view. Kelebihan lain yang didapat dari pembuatan controller pada Laravel adalah dengan resource yang ada, kita cukup membuat satu root yang mengarah ke controller tanpa harus membuat root masing-masing fungsi. Dengan mendefinisikan satu root tersebut, maka Laravel akan membuat root untuk setiap fungsi pada controller. Kemudian view. View adalah salah satu dari 3 komponen MVC, yaitu yang terdiri dari model, view, dan controller, yang digunakan oleh Laravel, di mana view mewakili bagian dari interface atau antarmuka pengguna. View adalah tempat di mana dapat mendefinisikan struktur dan tampilan halaman web dan dapat menggunakan markup HTML bersama dengan sintaks Blade, yang merupakan templating khusus untuk Laravel. Blade adalah template untuk membuat tampilan lebih dinamis dan reusable. Blade memungkinkan Anda untuk menggunakan kontrol aliran, perulangan, dan variabel dalam view. View dapat digunakan untuk menampilkan semua halaman web lengkap, bagian dari yang kecil, atau bahkan sebagai respons dari JSON atau aplikasi dalam web API. Kemudian akan saya tampilkan dari source code, di mana yang termasuk controller dan kemudian manakah yang termasuk view. Untuk yang controller di dalam Laravel itu ada di
di folder application app, kemudian ada di http, kemudian folder controller, dan di sini kita sudah membuat nasabah controller. Untuk pembuatan nasabah controller atau pembuatan controller kita bisa menggunakan command line yang sudah disediakan oleh Laravel. Oke, di dalam controller ini kita mendefinisikan dari setiap endpoint yang akan diakses oleh user. Contohnya adalah index adalah halaman utama dari sebuah aplikasi yang nanti akan menampilkan sebuah view yang bernama nasabah.index dengan data mengambil dari model nasabah. Index model sudah kita define di sini sebagai library yang harus kita panggil. Nah, kemudian view-nya mana? View itu ada di folder public, ada di folder di resource, view, kemudian nasabah. Karena kita menggunakan menamakan nasabah pada saat generate dari modelnya. Di dalam folder view nasabah ini kita ada 3 view. Yang pertama adalah view index, yang ini adalah halaman utama dari aplikasi kita. Terus kemudian ada view edit, kemudian ada view create. Nah, tampilannya seperti apa untuk masing-masing view kalau kita generate atau kita lihat ketika aplikasi running adalah kurang lebih sebagai berikut. Nah, ini adalah view nasabah, halaman utama dari nasabah. Nah, ini adalah view ini di-generate dari source code yang bernama index.blade.php. Ini adalah halaman utama yang berisi listing dari data yang kita tampilkan. Terus kemudian ada input nasabah. Nah, di view ini kita memanggil pada dasarnya adalah kita mengambil dari view ini, file create.blade.php. Kemudian ada edit ini juga kita ambil view dari kita ambilkan view edit nasabah berdasarkan dari atau data dari view.blade.php. Nah, yang mengontrol dari view ini atau yang memanggil dari view ini adalah controller. Nah, controller bisa kita lihat kalau dari sini kita ada nasabah ini sebagai controller utama, kemudian kita ada controller create, terus kita kemudian ada controller edit. Nah, kita bisa lihat di URL ini ada beberapa perbedaan ya untuk halaman index, kemudian edit, dan kemudian create. Nah, di dalam file controller di sini nasabah controller.php itu semua di-define di sini. Misalnya yang tadi nasabah halaman index, dia akan memanggil view nasabah index. Kemudian untuk create, dia akan memanggil nasabah.create.php. Kemudian selanjutnya untuk yang store ini untuk penyimpanan. Kemudian untuk yang edit, nasabah.edit ini adalah view atau blade yang dipanggil oleh controller nasabah controller. Begitu juga dengan update, nanti ada request yang akan memproses dari form submission yang akan di handle oleh function update request dan function store. Untuk destroy atau delete kita juga dihandle di controller juga menggunakan nama destroy functionnya. Ini akan menghapus berdasarkan dari data yang dipilih oleh user. Nah, ini akan mengambil dari data yang ada halaman utama ya, nasabah.index. Kemudian dia akan mengecek ID-nya yang dihapus adalah ID berapa. Kemudian setelah berhasil dihapus, dia akan dikembalikan ke view nasabah.index kembali. Baik, kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan terkait controller dan view. Recording in progress. Baik,
Selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang CRUD atau Create, Read, Update, and Delete. Apa itu CRUD? CRUD merujuk kepada operasi-operasi dasar yang digunakan untuk mengelola data dalam aplikasi web ataupun basis data. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai tentang CRUD. Untuk yang pertama yaitu Create. Create digunakan untuk membuat entry baru dalam basis data. Dalam Laravel, biasanya akan menggunakan metode HTTP POST untuk mengirim data formulir dari halaman web ke server. Kemudian, akan diproses data ini dan membuat rekaman baru dalam basis data menggunakan mode Eloquent. Kemudian yang kedua ada Read. Read untuk mengambil data dari basis data dan menampilkan kepada penggunanya. Dalam Laravel, dapat menggunakan model Eloquent untuk mengambil data dari tabel basis data. Kemudian, dapat mengirim data ini ke view untuk ditampilkan kepada penggunanya ya. Kemudian yang ketiga yaitu Update. Digunakan untuk mempengaruhi data yang sudah ada di dalam basis data. Dalam Laravel, akan menggunakan metode HTTP PUT atau PITCH untuk mengirim permintaan perubahan data dari halaman web. Kemudian di server akan memproses permintaan ini dan menggunakan model Eloquent untuk memperbarui rekaman yang sesuai dalam basis data. 4. Delete. Delete digunakan untuk menghapus data dari basis data. Dalam Laravel akan menggunakan metode HTTP delete untuk mengirim permintaan penghapusan dari halaman tersebut dan akan memproses permintaan ini dan menggunakan mode Eloquent untuk menghapus rekaman yang sesuai dengan basis data. Kemudian yang terakhir ada ORM yaitu Object Relational Mapping. Object Relational Mapping dalam Laravel adalah teknik yang memungkinkan pengembang untuk mengakses dan mengelola data dalam basis data relasional menggunakan objek PHP. Dalam konteks Laravel, ORM diimplementasikan melalui Eloquent yang merupakan sistem ORM bawaan framework ini. Eloquent adalah ORM yang digunakan untuk mengelola interaksi antara aplikasi dan basis data MySQL, PostgreSQL, SQLite, atau yang lainnya. Dengan Eloquent, pengguna tabel dalam basis data dipresentasikan oleh model-model PHP yang sesuai. Ini memungkinkan pengembang untuk berinteraksi dengan data yang menggunakan objek dan metode-metode PHP daripada menulis query SQL manual. Eloquent juga menyediakan kemampuan untuk mendefinisikan relasi antar tabel dengan mudah, menjadikan pengelolaan data dalam aplikasi web Laravel lebih efisien lagi. Selain itu, Eloquent melindungi aplikasi dari serangan SQL injection dalam memudahkan pengembangan dan pemeliharaan basis data dengan alat migrasi bawaan Laravel itu sendiri. Ini membuat penggunaan ORM dalam Laravel sangat efektif untuk mengembangkan aplikasi web yang lebih aman, mudah dikelola, dan mudah diperluas. Kemudian ini sedikit gambaran mengenai tentang kinerja dari kelompok kita ya. Data nasabah, input nasabah, kemudian ini tampilannya. Nah, nextnya ini saya akan mencoba mendemonstrasikan dari web ini ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan hasil kinerja dari kelompok kita, yaitu ini data nasabah. Ini tampilan awalnya ya. Ini ada satu yang memang udah diinput, emailnya aku, atas namanya Agus X Entian. Nah, sekarang aku mau mencoba untuk menambahkan data baru lagi atau input data nasabah baru lagi. Kita coba input data nasabah baru ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Baru kita bisa melakukan pengisian data sesuai dengan permintaan di sini. Misal saya akan mengisi data, ini nama saya dulu ya. Nah, ini udah. Kemudian password yang mungkin bisa kita isi ya. Namanya isinya seperti ini, sesuai data diri kalian aja ya. Nah, alamatnya mungkin boleh Jakarta, pusat, nomor teleponnya, avatarnya seperti ini. Kalau memang datanya udah sesuai kita isi ya, baru kita bisa melakukan create. Tapi kalau memang belum, bisa mungkin diteliti dulu ya. Nah, nanti kalau sudah, nanti akan menambahkan seperti ini. Data berhasil disimpan dan akan bertambah di kolom ini ya. Namanya ini udah sesuai dengan semuanya. Kalau memang ada pembaruan data, bisa melakukan edit ataupun delete
sesuai dengan kebutuhannya aja. Baik, untuk demonstrasi hasil presentasi kita mungkin udah cukup sekian. Nah, terima kasih. Kita dari kelompok 2 ya. Saya perwakilan dari saya Muhammad Fandi Datua, kemudian ada teman saya Arif Wahyu Wicaksana dan Mbak Aminatus Sarah ya. Kurang lebihnya kita minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.